siapa copetnya, siapa ini kami punya foto. Hati-hati lokasinya, titiknya, modusnya begini. Kami bagi. Di mana ada turis gitu ya, dan banyak dan rame, di situ banyak orang yang ingin mempergunakan kesempatan untuk hal-hal yang tidak baik. Cara yang paling ini ahli adalah membuat satu keramaian, keributan. Gumbrang! Kalau udah kayak gitu biasanya ngapain? Orang kita kan pengen tahu aja gitu ya. Oh iya. Itu akan ngelihat ke sana, ada apa sih gitu. Iya. 2 detik hilang barangnya. Wow. 2 detik hilang. Teriak gitu. Atau teriak aja bilang, kamu ngapain? Gitu aja. Nggak usah pakai bahasa Italia, nggak usah pakai bahasa Inggris. Sahabat RPK Travel Talk Untold balik lagi tentu saja bersama Bob Moninga. Halo Kak Bob. Halo, Daniel, apa kabar? Kabar baik, justru aku yang nanya Kak Bob nih. Kalau ngeliat di Facebook lini masa nih, aduh, tiba-tiba udah di mana tuh ya? Kalau udah nggak di luar negeri, tiba-tiba ada di keraton gitu ya. Ya namanya juga bawaan bayi soalnya. Bayi-bayi raksasa. Jadi 1 bulanan ini kemana aja Kak Bob? Dikit aja. Yang pertama yang pasti dari Jogja dulu. Jogja dulu. Jogja terus ke Makassar. Sebalik. Makassar dulu baru ke Jogja terus ke Cina. Itu kalau selama perjalanan kemarin aman-aman aja ya Kak Bob? Kemarin waktu di Cina malah saya yang bukannya ini ketinggalan barang malah. Oh, ketinggalan barang. Orang bilang wah kalau barang udah ketinggalan di Cina mah hilang udah pasti nih. Enggak tuh. Saya dikejar sama tukang toko yang punya toko. Oh gitu. Iya. Oh ini ketinggalannya di toko. Di pusat pertokoan. Oh. Jadi saya beli sesuatu, beli koper kecil, cakep gitu ya. Gitu. Terus kemudian malah kalau saya udah lupa tuh. Udah kurang lebih 5-10 menit itu tukang toko orang penjaga tokonya itu ngejar saya gitu. Ngejar. Saya dipanggil cuman saya tahu ini panggil gitu ya. Panggil gitu. Tapi saya bukan gitu ya. Akhirnya sampai dicolek sama dia. Ini loh belanjaannya ketinggalan. Kopernya saya bawa, barang saya tinggal. Ngomongnya pakai bahasa universal. Oh. Dia pakai bahasa Mandarin, saya pakai bahasa Indonesia. Oh, terima kasih ya. Thank you. Keren Bobby. Dia enggak sama-sama nggak ngerti tapi ya udah. Ini ya belanjaan gua. Oke. Gitu, ketinggalan. Ini ngomong-ngomong soal barang, biasanya barang tuh kalau ketinggalan ada yang balik, ada yang enggak ya? Oh iya, jadi kebanyakan nggak balik. Kebanyakan nggak balik. Tapi menarik juga, tergantung negara yang dituju. Tergantung negara juga. Iya. Ini jadi keingetan beberapa hari yang lalu agak viral kan ya, Kak Bob ya. Itu ada di satu maskapai. Oke. Ada satu penumpang yang kehilangan lah ya. Iya. Tentu karena barangnya nggak ada, handphone gitu. Terus kemudian diselidiki ya masih dalam investigasi. Itu menyangkut entah kru atau maskapai, tapi maskapainya udah minta maaf sih. Nah itu yang bakal kita omongin sih, ada barang hilang. Jadi travel kan ada enaknya tapi ada nggak enaknya juga. Oh iya. Gimana traveling antisipasinya kalau misalnya risiko kejahatan yang mungkin mengintai selama liburan tuh besar nggak sih sebenarnya? Sebenarnya bukan hanya kehilangan barang itu. Kita lihat dulu konteksnya di mana gitu ya. Konteks itu maksudnya di tempatnya di mana. Kan yang kemarin tuh di maskapai penerbangan. Yeah. Tapi bisa juga terjadi di kendaraan lainnya. Di bus bisa. Oh, pas waktu perjalanan di tempat liburannya ya. Di bus kendaraan bisa. Di taksi gitu. Di taksi juga bisa. Gitu ya. Dan kemudian di pertokoan. Bisa di pertokoan, di food court. Di hotel. Di kamar ataupun waktu kita makan pagi bisa kalau masalah kehilangan barang gitu ya. Makanya dalam kalau di konteks pemanduan ya, baik itu tourist guide ataupun tour leader, kita ada kompetensi yang namanya memperkecil resiko kecurian. Ada kompetensinya itu. Kecurian atau barang-barang hilang lah gitu. Barang-barang hilang. Kan barang hilang belum tentu dicuri juga. Belum tentu dicuri. Ada juga mungkin dia kelupaan. Iya. Jatuh. Itu yang paling sering terjadi justru yang itu. Cuman kan paling gampang kalau kita kehilangan tuh melampiaskannya menunjuk, wah ini saya dicuri atau apa gitu. Cari kambing hitam aja. Cari kambing hitam. Ya. Nah, ngomongin soal kompetensi itu tuh, Kak Bob tuh kan
kayaknya seorang tour leader lah ya. Itu harus punya kompetensi itu kan. Iya, kompetensi untuk memperkecil resiko. Yang kita bilang memperkecil resiko selalu ada, tapi dengan kompetensi itu kita memperkecil resikonya. Keberadaan dari semua profesi adalah ya, termasuk tour leader juga yang namanya kemampuan atau kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja itu untuk memperkecil resiko. Termasuk yang kehilangan. Nah, kalau cerita yang kemarin kan dia jalan sendiri tuh kayaknya, bukan dengan grup. Oh iya, ini ya, yang kehilangan handphone di maskapai ya. Gitu. Tapi kalau dengan grup itu biasanya kita justru kita sebagai pemandu, sebagai sebagai ayahnya ngelindungin mereka, sebagai ibu gitu ya, peran-peran itu melayani mereka gitu, sebagai teman seperjalanan untuk ngingetin. Bikin supaya tenang dulu kali ya. Iya kan jalan-jalan mau seneng kan, mau enjoy kan. Bukan. Biasanya salah satu yang jadi kambing hitam saat barang-barangnya nggak ada dulu, itu pasti tour leadernya. Mereka yang kehilangan barang, kita yang itu dulu. Kak, di mana nih gitu. Iya, gitu. Berasa kayaknya tuh negara aparat itu kayak punya si tour leader ya, harus dapat gitu ya. Dan nanti mungkin kita bisa diskusi lebih dalam lagi di Untold adalah gini. Kalau di mana-mana orang misalnya gitu ya, ini contoh kasus dicopet, itu pasti teriak dong. Gitu ya, apa macam. Kalau orang Indonesia enggak. Kalau dicopet malah diem. Padahal tahu dia dicopet. Kalau dicopet malah diem. Ini pengalaman empiri. Lagi dicopet tuh dia diem. Entah di dalam negeri atau di luar negeri. Di luar negeri khususnya gitu ya, yang dari pengalaman saya pribadi ya. Dicopet, udah jelas-jelasan dia mau copet, malah diem. Diemnya bisa bisa karena takut, gitu ya, karena nggak pernah dalam posisi itu. Bisa karena nanti kalau teriak nggak sopan katanya. Atau bisa karena bangga tuh dicopet sama gua dicopet orang luar negeri. Kapan lagi gua dicopet bangganya mungkin juga gitu ya. Apalagi yang nyopet mungkin good looking gitu ya. Jadi, biarin deh nih sekalian semuanya dikasih gitu. Jadi masalah kehilangan barang seperti itu ya, jadi bisa juga karena dia lupa. Ini kan kejadian sebenarnya salah satunya dia lupa, dia pindah tempat lagi. Pindah tempat. Yang di ini dari DE itu kan seatnya, kalau itu pesawatnya kalau nggak salah, kalau nggak Boeing 777 ya 777 atau Airbus 330. Seatnya itu pasti kalau nggak AC, DEF 4 yang di tengah kalau Airbus 330 ya. Terus HK, itu seatnya pasti begitu. Dia dari D pindah ke E kalau nggak salah. Dia tuh pindah sendiri pasti. Pindah sendiri, karena dia merasa mau lebih nyaman. Biasanya kalau di 4 tempat duduk yang berjajar itu, dia akan pindah ke sampingnya. Kalau kosong. Tapi di sampingnya ada 2 lagi, supaya orang yang di samping itu nggak ngambil. Kalau dia pindah ke E, dia dapat DF gitu ya. Kalau minimal D-nya dia dapatkan. Tapi kalau dia misalnya yang G itu pindah ke F, G-nya dia bisa dapat. Makanya dia harus pindah ke tengah. Itu kalau itu strategi duduk tuh. Strategi duduk. Iya. Diperbolehkan nggak sih sebenarnya? Sebenarnya dalam perjalanan gitu kan? Sebenarnya kalau misalnya kosong ya nggak bisa diawasin terus kan. Sebenarnya haknya dia itu tempat duduk D tersebut. Apa nomor manifestnya gitu ya? Iya, di manifest ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya D itu siapa gitu. Kan kita sering kadang-kadang kalau ini pergi ke tempat ke belakang bahkan dia cari yang 4 yang kosong. Supaya bisa selonjor gitu tidur. Krunya bakal ngingetin gak sih itu Bob? Nah, kalau udah di atas juga susah. Kalau baru naik pertama ya, karena mereka kan kadang-kadang harus cek. Harus cek ya. Ya, karena di mana posisi tempat duduk itu, bagasi kita di dalam pesawat ketahuannya di situ. Di tempatnya di mana. Kalau misalnya orang yang tempat duduk misal di posisi itu tidak muncul, pada saat pesawat mau berangkat, bagasinya dicari di posisi titik yang ada, dikeluarin. Tapi gitu. Kita ini lah ya, Kak Bob ya, aku mau menekenin kalau setiap tempat atau pokoknya daerah wisata kita itu pasti ada tempat rawannya ya. Maksudnya di tempat wisata ada. Setiap tempat wisata yang akan kita kunjungi itu udah pasti ada tempat rawannya. Pasti ada. Selama pengalaman Kak Bobi nih, itu kalau nggak apa-apa lah ya, dibuka aja lah ya. Kalau di Indonesia kira-kira yang number one-nya atau 5 daerah paling hati-hati deh gitu termasuk rawan. Sebenarnya bukan dalam bentuk letak geografisnya, tapi tempat kehilangannya yang sering terjadi.
Oh, oke Gitu oke ya. oke. Tempat kehilangan yang sering terjadi. Di setiap tempat tuh ada ya. Ada tempat kehilangan yang paling sering terjadi. Yang paling langganan nggak? Yang langganan biasanya salah satunya adalah food court. Food court. Food court. Selalu di semua Food court tempat di atau food di court. restoran. Oh, oke. Karena food court itu kan yang ini kan banyak sekali orang. Oke. Food court atau restoran. Dua itu yang paling ini. Tuh, sahabat RPK, food court. Nih terutama yang lagi makan nih. Ini host waktu episode kedua Travel Talk. Sekarang nggak kuat karena lagi makan siang nih. Pas makan siang ya. Nggak ngajak-ngajak kita lagi. Aduh, kita yang lapar nih. Oke. Food court ya. Food court. Food court atau tempat makan. Teman makan. Itu biasanya rawan apa namanya? Pokoknya barang hilang, Ya. entah itu kecurian atau dia lupa terus Ya. kemudian udah ada yang memindahkan lah ya. Karena kalau di food court itu kan tempat duduknya relatif umum ya. Umum. Ya. Entah di belakang kita gitu ya, atau di samping kita begitu. Nah, oleh karenanya ada kebiasaan orang Indonesia yang ini apa? Meletakkan handphone di atas meja. Oh iya deh. Handphone di atas meja. Nah, kita taruh di depan gitu ya. Ini gitu. Terus dalam proses, saya nggak tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di luar negeri yang namanya orang yang suka ngambil gitu ya, baik itu copet gitu ya ataupun mereka pasti biasanya jarang sendiri. Pasti jadi ada yang berperannya mengambil, ada yang mencari membuat perhatian, ada yang pengecoh atau penghalang. Komplotan ya. Komplotan. Itu ada minimal 2 orang. Ada grupnya ya. Iya. Wow. Nah, Itu lintas gender ya, mau cewek mau cowok. Mau cewek, mau cowok, semua itu. Mau tua, mau muda gitu ya. Anda boleh cek nanti kalau misal satu saat ada ini gitu. Karena apa? Yang satu adalah biasanya spotters, melihat gitu ya. Nah, bisa saja peran tersebut gitu. Terus kemudian ada yang bertugas ngambil. Terus kemudian mengalihkan perhatian dan penghalang. Itu biasanya modusnya begitu. Kalau misalnya berdua ya bisa gantian tuh. Oke. Bisa aja spotter ngalihin perhatian, yang ngambil yang lain. Oke. Terus kemudian begitu udah ini dia bisa sebagai penghalang. Oke. Kamu pernah ngelihat situasi ini ada komplotan? Iya, belum terjadi sih. Iya, belum. Itu biasanya apa yang dilakukan nih, terutama untuk kalau grup kan udah pasti ada lapar, pada yuk udah nggak fokus gitu. Ya, makanya kalau misalnya itu leader profesional pada saat kita sampaikan itu ada namanya prakondisi. Bapak Ibu gitu ya, di setiap tempat wisata, ya kita nggak mau bikin mereka paranoid ya, nggak bikin parno. Tapi kasih tahu bahwa di mana ada turis gitu ya, dan banyak dan rame, di situ banyak orang yang ingin mempergunakan kesempatan untuk hal-hal yang tidak baik. Caranya begitu supaya enggak nih. Oleh karenanya ya bisa dengan cara yang humoris gitu ya, humor gitu ya, bilang ingat ya barang milik kita ada di depan kita. Oh, tipsnya satu. Nah, barang di belakang itu punya orang lain. Jadi Anda harus siap barang yang di belakang itu bisa jadi milik orang lain sebenarnya. Barang yang di samping kita, separuh punya kita, separuh punya orang lain. 50-50. Yap. itu cara kita mengingatkan tanpa harus membuat mereka panik. Seperti itu. Tapi dari situ aja tuh harusnya udah aware tuh ya. Udah aware bahwa semuanya udah mau nggak mau di depan. Iya. Dan ingat ya bahwa mereka yang bekerja itu mereka hidupnya dari situ. Ingat definisi profesional adalah dia memperoleh penghasilan dari apa yang dia lakukan, itu profesional. Mau positif mau negatif profesional. Whatever it is gitu ya. Tapi makanya oleh karenanya hati-hati. Gitu loh. Oke, itu food court food lah court, ya. Satu. Food court. Biasanya yang kedua apa? Restoran tadi. Oh iya. Okay. Bedanya kalau food court itu tempatnya semua umum ya. Nah, iya, kalau restoran terbatas kita ini gitu ya. Juga. Gitu. Kalau di food court salah satu caranya kan tadi saya bilang ada spotters, ada pengalih. Cara yang paling ini ahli adalah membuat satu keramaian, keributan. Kumbrang. Kalau udah kayak gitu biasanya ngapain? Orang kita kan apa ya? Kalau pengen tahu aja gitu ya. Oh iya. Itu akan ngelihat ke sana, ada apa sih gitu. Iya. Barangnya udah beralih. Nggak tahu. 2 detik hilang barangnya. Wow. 2 detik hilang. Gitu ya. Karena kan lihat sana kan ininya. Pokoknya tiba-tiba ada keributan gitu ya. Iya, itu pokoknya ada pengalih. keriuh.
Entah barang jatuh, entah orang berantem, entah orang berargumen, itu kan buat ngalin. Gitu. Oleh karenanya ini tips ya. Ini travel tips juga dari Bob Moninga. Jadi ada travel talk, ada travel tips. Gitu. Kalau ada misalnya di tempat kayak food court begitu ada gumbrang begitu, Anda perhatikan barang berharga Anda. Kalau saya ada gumbrang begitu, saya biasanya tepuk tangan begitu supaya ya nggak perlu tahu yang di sana ngapain kayak mau apa gitu. Lagi pula orang kalau misalnya barangnya jatuh atau piringnya jatuh, ngapain sih? Buat apa? Itu kan mereka. Gitu ya. Kalaupun disuruh ganti ya kan mereka bukan kita. Kita mau tahu aja gitu langsung, ya. Ada apaan tuh? Ada apaan? Langsung. Gitu ya. Seperti itu. Mau tahu aja. Apa sih kalau ini kalau di kepo banget gitu ya? Kepo banget tuh. Loh, kenapa seperti itu? Ya kalau di Yunani itu ada dalam satu acara happy justru memang harus mecahin piring. Budayanya gitu. Budayanya. Wah, itu berarti tanda ekspresi happy-nya dia. Tapi kalau di food court ya udah gumbrang, ya paling orang kepleset, orang jatuh, orang ini apa gitu. Ngapain sih kita mau ini? Nah, itu dipergunakan kalau orang yang nggak ini. Makanya kalau ada keributan di situ, lihat aja. Saya dan ya beberapa kali saya seperti itu. Tipsnya tuh ya. Itu tipsnya. Jadi konsentrasi dengan ini karena ada pengalihnya. Nah sekarang kalau mau preventnya bagaimana kalau kayak gitu? Nah kita harus adaptasi ya ini sahabat Travel Talk Untold gitu ya with Bob Moninga. Ada satu ini kalau Anda meletakkan barang, orang Indonesia paling sering meletakkan barang di belakang, paling sering digantung di kursi. Oh iya. Paling suka itu. Entah jaket atau apa gitu. Apapun itu digantung di kursi, tas juga. Tas lempang tuh taruh di gitu ya. Iya. Itu harus dirubah kebiasaan di situ. Jadi semua barang berharga itu harus ada di posisi depan Anda. Depan. Misalnya sling bag itu sling bagnya harus di depan. Terus kemudian ada tas tentengan, ransel atau apa kalau misalnya menghalangi jepit di kaki. Jepit di kaki, oke. Jepit di kaki depan. Kalau perempuan mungkin di pangku. Yeah. Cuman kalau misalnya itu gimana? Nah, saya biasanya ada prevensi satu lagi. Saya sekarang bawa shawl atau sesuatu yang bisa mengikat. Kalau ransel tuh ada ini. Diikat pakai, karena itu butuh waktu ya, effort ya. Oh, mereka mau ngambil sesuatu itu 2 detik saja. Kalau udah lebih dari 5, kalau lebih dari 5 detik mereka nggak bakal ngambil. Susah. Balik ke profesional tadi itu ya, mereka juga berhitung ya. Dan dia harus kalau misalnya yang ada di bawah ataupun sering juga kalau misalnya ada barang belanjaan dia bisa geser kok. Cepet tuh ya langsung. Dia geser. Hilang ya. Begitu udah berpindah ke lokasinya dia akan pergi. Wow. Boleh dicek nanti suatu saat sahabat RPK ya, Travel Talk Untold, nanti cek di situ banyak itu ininya. Gitu kan dia geser pelan-pelan. Kalau di sini sih nggak pernah ada tuh ya barang kehilangan. Yang sering hilang itu ini kalau taruh kue makanan cepet. Nah itu juga sama. Kalau yang itu pelakunya biasanya saya itu. Oke. Dengan tidak menyebut nama daerahnya, tapi nama spot-spotnya kebanyakan setiap di daerah itu ada ya, di spot-spot itu ya. Begini, kalau di Indonesia itu rata-rata baik-baik saja. Oke. Di Indonesia. Baik-baik biasanya saja. Kalau di kota besar. Even stereotipnya mungkin misalnya di daerah-daerah yang agak-agak keras, misalnya di daerah-daerah industri kayak gitu. Provinsi-provinsi yang timur atau barat gitu, enggak juga ya? Enggak juga. Bahkan kalau di Indonesia banyak sekali ini yang relatif baik-baik saja. Relatif gitu ya. baik-baik saja. Di Indonesia itu rata-rata justru lebih emosian. Kalau wisata ada apa-apa, emosian gitu ya. Emosian bukan model nyolong begitu. Oke. Kalau di luar negeri itu udah jadi profesi. Di Indonesia ya kita nggak ini, tapi itu kan bukan daerah wisata ya. Ya misalnya daerah Jakarta Pusat yang ada pusat pertokoan yang ini. Iyalah. Tapi itu ini makin susah sekarang di kan busnya sekarang udah bagus-bagus, Transjakarta gitu, semua udah bagus. Ini kita pokoknya konteksnya daerah wisata ya. Daerah wisata di Indonesia maupun di luar negeri. Ada turisnya gitu ya. Di kendaraan gitu ya. Baik mancanegara atau wisatawan lokal. Saya mau iniin bahwa yang kalau dibilang ahli memindahkan barang tersebut, itu di seluruh dunia ada. Di seluruh dunia. Ada ya? Anda sebutin gitu ya, merasanya ada pasti.
gitu ya, ada pasti. Kalau di Indonesia kan agak apa namanya populernya adalah dengan teknik yang agak sedikit magic ya, Ya, gendam atau apa dia langsung gendam ya. gitu. Ya, dibilang hipnotis atau apa. Itu biasanya orang-orang ahli komunikasi itu, praktisi komunikasi itu. Gitu ya. Kalau ya para misalnya gitu ya, ini jangan mau nih. Penyiar makin ahli dia bisa teruskan jadi profesi itu juga. Argo. Loh, kan Sarah ya. Karena mereka kan ahli komunikasi gitu ya, Oh, iya. praktisi komunikasi ya, Iya. praktisi komunikasi, ahli lagi gitu. Dan kalau kayak gitu kan dia mempergunakan persuasi level yang ini supaya orangnya mau dengerin dia, ngikutin apa mau dia, Jadi, gitu ya. okay. Itu nggak selalu magic, nggak selalu magic seperti itu. Tapi kemampuan persuasinya itu membuat dia kagum, memperhatikan gitu ya, mengalihkan itu yang membuat ya kata-kata orang bilang, oh saya dihipnotis, boleh dicek. Mereka pasti ahli-ahli komunikasi. Tapi ya si penyiar-penyiar RPK nih, ahli-ahli semua nih, apalagi yang udah Ya urusan makanan gitu ya. Jadi tapi yang mengalihkan makanan gitu supaya ini menjauh gitu ya makanannya supaya nggak dibagi. Ini jago-jago mempengaruhi nih yang bapak-bapak nih. Tapi kalau udah pulang ke rumah itu jago mempengaruhinya kalah. Ada yang lebih jago lagi. Kamu boleh dong kalau misalnya di luar ya, yang paling populer Europe lah ya. Negara mana sih yang paling hati-hati? Ya, saya bisa sebutin yang gitu. Asik, selama boleh dong. Di Indonesia. Boleh dong Kak Bob. Oke. Kira-kira. Wow. Prancis. Saya lebih, itu kan negaranya. Saya mau ini lebih nih. Paris udah. Paris. Iya. Benar kan? Iya. Itu negaranya Prancis. Tapi kalau di yang lain-lainnya enggak. Paris itu kan identik kota yang romantis, romance, apa? cinta, ya kan? Salah. Apa memorable gitu. Salah. Gitu. Justru Objek wisatanya sih benar, cuman situasinya. Oke, cek sejarah. Siapa yang nonton film Three Musketeers? Loh, yang tukang copetnya dari sana gitu ya. Saya bilang ya tukang copet ya. Ahli memindahkan barang ini itu bagian dari gerakan revolusi. Dari perang salib berarti itu ya. Berarti udah ada ya. Ya, mungkin lebih mudahan lagi gitu ya. Jadi zamannya Musketeers gitu ya, seperti itu. Nah, itu kenapa ngambil surat kayak surat tugas, surat kuasa itu kan memperkenalkan copet. Dan di sana ini masalah ekonomi ya, kita tidak stigma. Tapi sekarang itu di sana gini, di mana ada barang-barang yang nilainya tinggi, di situ kecenderungannya ada. Oke. Nah, orang-orang Asia khususnya dari Indonesia paling senang bawa cash, bawa tunai, orang Asia, gitu. Senang sekali bawa tunai dan mereka tahu itu. Nah, orang dari Asia khususnya Indonesia juga gitu ya. Kalau kemana-mana semua perhiasan yang nggak pernah dia pakai di rumah dia pakai di sana karena pengen foto-foto ya. Pakaiannya apa gitu ya. Oke. Nah, kan buat gaya-gaya atau apa, udah itu spottersnya mereka udah. Itu jadi makanan buat mereka. Oh iya, gitu. Kalau orang kayak darah ditetesin aja ikan hiunya pada datang semua. My. So di sana terus kemudian kan ada spottersnya, ada yang ini, terus kemudian ada yang buat cari perhatian apa segala macam. Nah kalau nggak ada yang memberitahu ngawasin ya hati-hati aja, siap-siap. Sekarang gini, kadang-kadang ada yang jualannya souvenir. Oh iya. 1 euro di toko kan harganya 13 euro atau apa. 1 euro apa segala macam. Nah orang Indonesia sering sekali buka dompet, kelihatan tuh semua itu dia. Nah itu kan spotters. Dia spotters. Begitu ini buka, mungkin bukan yang orang itu, tapi bisa juga orang itu juga memberikan kode kepada yang lain. Makanya kalau memang mau seperti itu gitu ya, makanya itu dalam rombongan gitu ya, dalam rombongan biasanya tour leadernya ngingetin nih, walaupun saya sudah sampaikan ini kita lewat siaran ini ya, lewat podcast ini gitu ya, saya yakin gitu ya para pendengar podcast ini tahu dengerin, tapi sampai di sana perlu ada yang ngingetin. Karena udah saking euforianya liburan ya, jadi nggak terlalu lagi tuh mikirin yang namanya ada risiko apa kriminalitas. Dan kalau di asosiasi profesi seperti kami di Indonesia Tour Leader Associations gitu ya, para tour leadernya punya kompetensi dan kami berbagi. Kalau ada yang jadi di foto, kami punya videonya.
siapa copetnya, siapa ini kami punya foto. Hati-hati lokasinya, titiknya, modusnya begini. Kami bagi. Itu fungsi peran dari asosiasi profesi to leader. Jadi bukan berbagi destinasi saja. Iya. Tapi aware, hati-hati teman-teman di sini, hati-hati di sini. Ini ada kejadian di sini, ini ada kejadian di sini. Jadi kasih tahu ya spot-spotnya, Jadi Paris, bahkan orang-orangnya gitu ya, modus-modusnya apa aja ya. Mau tahu yang kedua? Apa? Ayo dong. Yang kedua, Roma. Roma. Prancis, Itali, Rome. Ketiganya Milan. Nah, ini saya sebutin kota-kotanya. Itu tadi dua kota pertama itu ibu kota tuh ya? Iya, karena itu pusat pariwisata dunia. Eropa dan dunia. Itu. Kalau kehilangan rasa gitu ya, mereka aneh gitu. Di sana sampai kehilangan rasa, ini makanan nggak enak semua. Karena nggak mengandung MSG, nggak nendang. Oh iya. Nah, nggak ada medok-medoknya bang di sana. Nah, nanti kita ngomong tuh masalah makanan tuh khusus tuh. Oke. Paris, Roma. Milan, satu lagi. Milan, modusnya masih sama? Modusnya semua rata-rata sama. Rata-rata sama. Dan mereka komplotan ya? Pasti berkomplot. Saya nggak yakin dia sendiri. Oke. Gitu ya. Saya sendiri punya videonya dalam arti begini. Kami kan sebagai tour leader gitu. Waktu itu dari bagian SDM Litbang kami mengadukan istilahnya coaching klinik di lapangan buat para tour leader gitu ya. Oh ada. Ada buat ke Eropa, terbang ke Eropa, naik ini di Itali gitu ya. Tour leadernya lagi pelatihan pun itu dicopet juga. Cuma sama instrukturnya kebetulan instrukturnya ini keretanya udah mau tutup pintu nih. Karena ini yang tren, ya itu orang Indonesia. Udah nggak apa-apa lagi. Nih aku nggak apa-apa. Ditahan pintunya, semua pada keluar iniin. Dicari. Karena yang mencopet itu ada timnya perempuan, instrukturnya kebetulan perempuan, sahabat saya. Itu dirogoh sama dia semuanya keluar itu duit. Dapat. Jadi jangan takut kalau kayak gitu. Cuman kan mereka salah sangka nih. Begitu dia ini disangkain orang jalan sendiri. Jalannya rombongan gede. Temennya banyak. Dia bertiga atau berempat, ini ber-15 dikepung. Wow. Cuman kita nggak boleh, kalau di Indonesia kan kalau ada kayak gitu diapain? Gebukin lah. Digebukin. Nah anda yang masuk penjara. Oh di sana kena hukum nggak ya? Boleh. Kalau fisik ya? Jadi kalau ada kayak gitu cuman ada dua nih. Enggak, saya nggak ini ngaku. Ada gitu. Ya dibalikin, ya sorry. Udah itu aja. Berhenti sampai di situ. Udah lepas? Iya. Berhenti, ya sorry. Even mungkin ada petugas keamanan yang merapat. Kalau petugas keamanan mau di BAP nggak? Gitu. Turis nggak mau. Repot ininya. Proses panjang lagi. Oh iya, jalannya itu. Nah mereka udah tahu itu seperti itu. Oleh karenanya, kalau kayak gitu. Nah, jadi kayak pembiaran gitu ya. Nah, jadi mereka tahu nggak bakalan kena hukum. Karena apa? Nggak mungkin aja gua digebukin. Aduh, karena kalau digebukin yang gebukin masuk penjara. Jadi makanya sampai sekarang masih berulang-ulang karena, ya, karena proses penyelesaiannya ya. Makanya dia pilih turis satu gitu ya, turis gitu ya. Dan yang dia pilih biasanya ya Asia. Karena mereka nggak mau ribut seperti itu kan. Kalau orang Asia yang seperti Indonesia malu gitu. Nah seperti saya bilang orang Indonesia kalau dicopet diem, nggak enak kalau teriak. Makanya kalau saya sih ini style saya. Anda kalau ini merasa digerayangin begitu, panggil aja nama saya. Oh. Bobby gitu ya. Nah, oke, ada apa Bu gitu ya. Ya pasti kan terganggu ini kan gitu ya. Karena kan saya harus jalan di depan. Tenggang rasa di Indonesia gitu. Dibawa sampai ke seluruh dunia. Padahal lagi dikerjain gitu. Aduh, udah dikodein lagi sama Arthur. Sobat RPK, jangan lupa di-subscribe ya, like, comment, share juga channel YouTube-nya RPK, terutama Travel Talk yang Untold sama Kak Bob Moning. Ini nggak bakalan diinin kalau di siaran. Oke, itu kan kalau dalam kondisi ada tour leadernya. Kalau misalnya tips, boleh dong buat yang sendiri. Boleh. Itu gimana? Dikit aja Kak Bob. Oke. Dia lagi sendiri, merasa digerayangin atau tiba-tiba emang udah berpindah tangan itu gitu barangnya. Ya? Ya, kalau misalnya Anda merasa gak nyaman, Anda bergeser aja menjauh dari dia. Oke. Ya, menjauh aja sama dia. Menjauh. Teriak atau teriak aja bilang, kamu ngapain? Gitu aja.
nggak usah pakai bahasa Italia, nggak usah pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Oh dia udah tahu itu orang marah ya? Iya marah udah pasti. Tunjukkan bahwa Anda nggak nyaman digituin. Oke. Karena seperti itu. Kan banyak umum yang lain pada saat ini. Nah saya senang sekarang ada kegerakan tuh di Venesia ya, Italia. itu juga Venetian. Gitu, terus kemudian ada yang di Prancis juga atau apa, sama di Ceko. Itu dia teriak-teriak. Jadi kalau ada copet, copet nih, hati-hati, copet, begitu ngomong teriak. Itu aja yang membuat mereka nggak nyaman. Ya di Indonesia kita nggak usah, copet nih, gitu ya ngomong begitu aja. Kalau misalnya itu, ada hati-hati ya, ada copet. Kita kan nggak bilang ini, hati-hati ada copet begitu. Jadi waspada kan? Iya. Kalau di sini sekarang serem ya, maling gitu langsung tiba-tiba teriak. Maling, kalau maling itu biasanya nggak ini. Ini tips lagi, tapi beda yang ini konteksnya. Jangan teriak maling, bilang kebakaran. Pasti semua bantu. Pasti semua keluar. Tapi kalau bilang maling, yang ada maling, dia sakit sembunyi. Tapi bilang kebakaran gitu, pasti keluar rumah semua. Wah. Baru setelah ngomongin ini orangnya tuh gitu, baru. Jadi jangan teriak maling. Kalau maling, kita maling, wah mana takut dia sembunyi, nggak bakal keluar rumah. Makanya nggak ketolong kan orang yang dimalingin biasanya seperti itu. Kecuali anak-anak yang ronda gitu. Tapi kalau bilang kebakaran, yakin semua keluar. Itu teknik aja. Oke, karena udah di akhir-akhir, Kak Bob tentu tipsnya dong, apalagi kalau masuk ke yang kasus yang pertama tadi. Ya. Entah pertama kalau bersama dengan rombongan travel dan atau sendiri, barang hilang misalnya kalau di maskapai yang harus dilakukan biasanya yang paling tepat apa? Kalau saya nggak mau ini barangnya hilang dulu, tapi prevensinya saja. Oke. Ya, jadi begini, kalau kehilangan barang, ini modusnya sudah ada. Itu biasanya rute dari masuk ke Hong Kong gitu ya. Waktu itu ke Hong Kong dari mana saja gitu ya, ke Hong Kong terus kemudian ke Indonesia. Ya, saya punya pengalaman bahwa dengan mereka mengambil barang yang berharga yang kita taruh di kompartemen atas. Oleh karenanya jangan taruh barang berharga di kompartemen atas. Meskipun itu ada di atas kita. Ya, khususnya di tas tentengan, mereka tahu di situ ya. Kalau mau masukin di dalam hand carry kira di lock. Tapi jangan kalau misalnya tas tentengan ataupun ransel seperti yang biasa saya bawa, saya nggak mau taruh di atas. Saya taruhnya di kaki. Kaki aja itu ada. Kalau makin ahli dia bisa geser juga. Gitu. Di pangku atau sling bag. Karena pada saat Anda lelap, siapapun ngerayangin Anda nggak bisa. Ini. Jadi gitu. Dan kalau yang di pesawat itu modalnya jauh lebih gede. Sekarang Anda boleh cek modus yang berikutnya yang sekarang lagi ini adalah yang transit di Dubai, di Timur Tengah. Dubai, iya. Abu Dhabi, Qatar, itu yang menuju sementara ini ke arah Hong Kong. Karena apalagi ini harus diuji ya, harus diuji lagi dan ini. Kadang-kadang ya kita kan nggak tahu, bukan orang airlines-nya saja, tapi orang penjual tokonya itu punya jejaringnya, makanya kadang mereka naik pesawat tuh langsung beli tiket pesawat loh. Ini gini, kalau Anda mau beli sesuatu di Dubai, Abu Dhabi atau Qatar, pada saat membeli satu barang berharga, ya mau handphone baru kah, ini baru merek-merek terbaru, emas kah atau apa, Anda harus menunjukkan boarding pass dan ada tempat sisi duduknya. Oke. Tunjukkan itu, paspor dan ini boarding pass. Nah, begitu udah ketahuan duduknya di mana, staff toko itu kontak sama timnya. Beli tiketnya tidak murah loh. Tidak murah tuh itu destinasinya. Minimal 2 orang. Wow. Minimal 2 orang. Dan dia udah ini modus ya, jadi supaya kita smart. Jadi kita buka aja karena ini juga dari referensi yang ada. Wow. Gitu. Nah, kalau seatnya udah ada gitu ya. Enggak pengaruh mau Anda kecuali first class. Business class kena juga. Saya pernah ini. Sekarang udah sampai business class. Dan mereka pakaiannya ya kayak ini orang bisnis. Mau dapat apa singa ya daging gitu ya. Dia modalnya umpannya. juga. Iya, modalnya gitu ya. Misalnya dia beli jam Rolex 200. Itu yang murah aja itu 200 berapa juta itu kemarin tuh. Rolex kalah sama Casio sekarang. Nah. Canda. Nyebut merek ya. Nah, tapi maksud saya adalah itu tidak main-main. Kalau kemarin itu kan cuma kasus kecil sebenarnya gitu ya. Seperti itu. Cuman kan bicara aturan dan norma gitu ya.
Nah, tapi dalam scope yang lebih besar konteksnya, bisa di kendaraan, bisa di kamar, gitu ya. Makanya lokasinya itu bisa di, tadi kan bilang food court, restoran, restoran tempat makan pagi itu paling sering, frekuensinya paling tinggi. Tempat makan pagi. Tempat makan pagi. Makan pagi. Sarapan di hotel bintang berapapun. Saya ngalamin. Be careful. Hati-hati. Itu. Hati-hati. Baru di kendaraan di bus. Makan pagi kan masih ada yang orang Indonesia kalau makan antara setengah ngantuk masih ini ataupun pergi ngambil makan. Yang disuruh titipin masih main tinggal aja, disangkain di gitu ya. Sering itu kejadian. Jadi teman-teman bisa di kamar juga, bisa ini, barang itu bisa hilang di mana saja. Gitu ya. Nah, kita yang harus mempersiapkan diri. Dari yang paling murah seperti handphone sampai yang lain-lain termasuk tas yang harganya ratusan juta. Lalu kalau misalnya itu udah hilang, butuh bantuannya, minta bantuannya ke? Butuh bantuannya. Sekarang gini, sebagai turis biasanya mereka udah punya terjadwal. Makanya itu sasaran empuk bagi mereka. Yang mereka incer turis. Kecuali Anda turis unlimited ya. Dan mau ribut, ya udah ribut diperpanjang aja. Wow. Kan dari situ kan nanti harus ada ditangkap, mereka ditangkap, mau diterusin nggak, di BAP nggak? Anda harus jadi saksi loh. Itu yang bikin nggak bisa kemauan mereka udah tahu karena mereka udah pengalaman ditangkap juga soalnya. Oh iya. Nah paling paling nanti diampunin, paling minta damai aja. Dan mungkin aparat keamanannya juga udah apal sama orang-orang ini. Iya, ini dia lagi. Makanya salah satunya caranya adalah bagi kami seperti di asosiasi profesi pemandu ini, kami foto, kami sebar. Jadi kita yang waspada. Gitu. Dan tips buat para pendengar kita, kalau ada orang didekati oleh artis pemindah barang ini gitu ya. Nah ini gitu. Kalau ada strangers deketin, teriak aja. Sering kalau mau gendam karena kita bingung orangnya kenapa sih. Jangan digituin udah. Kamu ngapain sih gitu. Yang pakai bahasa Indonesia pun nggak usah pakai. Jadi jangan ini pakai bahasa Inggris, bahasa Italia atau bahasa Perancis sana. Gitu ya. Apa ya bahasa Perancisnya? Ngapain sih lu gitu ya? Ada udah. Iya. Wow, pakai bahasa hutan yang pokoknya membuat orang tertarik untuk melihat ini, dan itu mereka udah pasti kacau, itu udah di luar. Jadi diamnya orang yang dicopet itu adalah bagian dari ini modusnya mereka. Karena secara psikologis mereka ituin. Dan secara psikologis mereka udah menang ya. Udah menang. Kalau linia diam aja. Kalau kamu teriak kan kamu mengganggu karena perhatian orang tertuju kan. Iya. Nah sekarang ributin dulu aja. Anda nggak bisa gebukin dia juga soalnya. Diamnya korban adalah profit bagi. Diamnya korban profit bagi mereka. Para penjahat. Kak Bob, thank you ya. Yuk. Yang untold yang ini cukup ngeri-ngeri sedap, dan mungkin di episode berikutnya sahabat RPK nanti kita akan bahas lagi di Travel Talk Untold bersama Bob Moninga. Bye.